wabarakatuh. Saya Dia Ayu Permatasari. Di sini saya ingin membahas tentang sumber hukum perjanjian bilateral antara Palestina dengan Israel dalam kasusnya yaitu pembangunan tembok di luar batas wilayah. The Vienna Convention on the Law of Treaties atau biasa disingkat dengan VCLT adalah konvensi perjanjian internasional yang mengatur perjanjian antar negara atau bilateral. Pada kasus ini, saya ingin mengambil sumber hukum perjanjian internasional yaitu perjanjian bilateral antara negara Israel dengan Palestina. Menurut pada kasus ini, Israel telah melanggar hukum internasional di wilayah pendudukan Palestina. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pembangunan konstruksi tembok untuk pemukiman yang didirikan Israel di luar batas wilayahnya dan menduduki wilayah Palestina. Dalam kasus konstruksi pembangunan ini, Palestina menerima banyak kerugian, seperti hambatan untuk mereka yang terkait dengan hak untuk bekerja, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan terhadap standar kehidupan yang memadai. Israel menyebutkan bahwa pembangunan tembok ini untuk mencegah terjadinya terorisme, sementara Palestina menyebutkan sebagai pemisah rasial atau tembok apartheid. Perkiraan panjang pembangunan konstruksi tembok pembatas ini total adalah 708 km, yang dimana dengan rute 15% akan dibangun sepanjang Greenland atau di dalam wilayah Israel, sedangkan 85% sisanya berada di dalam tepi barat naik hingga 18 km dari tanah dan sisanya 25.000 warga Palestina dari sisi tepi barat. Menurut pasal 5 paragraf 1, statuta relevansi, karena kurangnya persetujuan dari negara yang bersangkutan, masalah ini tidak hanya dianggap sebagai masalah bilateral antara Israel dan Palestina, tetapi secara tidak langsung menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut perjanjian bilateral hukum darat, Palestina menuntut konstruksi tembok pembatas yang dibangun Israel diruntuhkan atau dipindahkan sesuai dengan garis batas yang sebelumnya telah disepakati pada Perang Arab-Israel di tahun 1967. Sementara pihak Israel tidak setuju dan tidak terima untuk meruntuhkan konstruksi tembok pembatas tersebut. Karena Israel berdalih bahwa pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut untuk mencegah terjadinya terorisme dan aksi bom bunuh diri. Walaupun Israel telah menjelaskan alasan pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut, tetap saja menurut pengamatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut secara de facto adalah aneksasi. Karena pembangunannya yang menduduki wilayah Palestina secara ilegal dan selain itu juga separuh wilayah Palestina di tepi barat akan hilang. Karena adanya pelanggaran tersebut, ICJ atau Mahkamah Internasional mengadakan persidangan yang digelar menyusul instruksi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi dalam persidangan tersebut adalah kecaman terhadap Israel dan menilai kebijakan pembangunan konstruksi tembok pembatas melanggar hukum internasional, perjanjian bilateral hukum darat tentang garis batas yang telah disepakati sebelumnya. Sementara pihak Israel tidak terima dengan diadakannya sidang tersebut, dengan dalih bahwa ICJ atau Mahkamah Internasional tidak berhak menyidangkan kasus pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut. Pihak Israel pun tetap membela bahwa pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut tetap diperlukan untuk mencegah aksi bom bunuh diri yang sesuai dengan alasan pihak Israel membangun tembok pembatas tersebut. Selain itu, untuk mempertegas pernyataannya, Israel mempertontonkan rongsokan bus di depan gedung International Court of Justice atau ICJ yang diakibatkan oleh ledakan bom bunuh diri di kota Yerusalem pada tanggal 25 Februari. Pada ledakan bom bunuh diri tersebut,
menyebabkan 8 penumpang tewas dan lebih dari 60 orang terluka. Sedangkan banyak dari mereka adalah anak-anak yang sedang dalam perjalanan ke sekolah. Sedangkan Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina, Ahmed Qureya, mengutuk serangan tersebut dan menyatakan bahwa itu memberikan Israel alasan untuk membangun tembok pembatas di tepi barat. Walaupun pihak Israel telah memberikan pernyataan sidang tetap dilaksanakan, dan dalam putusan tersebut, ICJ atau Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pembangunan konstruksi tembok pembatas yang telah dibangun Israel harus diruntuhkan. Bukan hanya itu saja, tetapi Israel juga harus membayar ganti rugi finansial kepada penduduk Palestina yang telah kehilangan harta bendanya akibat pembangunan konstruksi tembok pembatas tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.